Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Andika Prawira, guru SMK Darul Ma'arif Pamanukan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 untuk pendidikan kewarganegaraan dengan NIM 2316296. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan video praktik pembelajaran dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Pelajaran PPKN kelas 2. Terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang pelajaran PPKN ya? Iya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Arya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabar hari ini tadi? Alhamdulillah. Absensi ada yang tidak masuk untuk kali ini? Hari ini ya Pak. Ini ya masuk semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk melanjutkan materi selanjutnya, Bapak mau menanyakan terlebih dahulu. Untuk materi minggu kemarin, apa masih ada yang ingat? Ada Pak. Ada. Apa yang dia coba sebutkan materi minggu kemarin apa tentang apa? Tentang hukum. Hukum, oke. Masih ingatkah pengertian tentang hukum? Hukum adalah suatu kesatuan antara interaksi antara individu dengan yang lainnya. Oke. Untuk bekerja sama dalam tujuan kesatuan. Untuk spesifiknya seperti ini ya, hukum, pengertian hukum. Mungkin lebih singkatnya lagi, hukum adalah sebuah peraturan. Sebuah peraturan yang dibuat oleh organ tertentu untuk mengawasi atau apa? Untuk mengatur Kehidupan manusia. Oke. Paham? Oke. Ya, soalnya untuk minggu ini kita akan melakukan diskusi kelompok kecil. Nanti kalian membahas mengenai sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum atau pelanggaran hukum di lingkungan kehidupan kalian sekitar rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Tapi alangkah bagusnya sebelum pembelajaran dimulai, kalian menyanyikan lagu nasional dulu ya untuk meningkatkan motivasi kalian belajar atau menambah semangat kalian. Silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Salam
Ya, setelah menyanyikan lagu nasional, Bapak harap kalian termotivasi atau menambah semangat kalian dalam pembelajaran PPKN untuk hari ini. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menampilkan sebuah video mengenai materi tentang sistem hukum atau sebuah peraturan yang berlaku di masyarakat. Nanti kalian tonton dan pada akhir video kalian coba jelaskan isi dari video itu apa. Halo guys, kembali lagi di Indonesia Ruang Hukum. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang helm wajib digunakan kalau ketika berkendara. Bagi kalian yang belum tahu, simak videonya baik-baik ya. Helm adalah perangkat keselamatan dalam berkendara menggunakan motor. Pengendara motor diwajibkan memakai helm ketika bepergian, entah itu pengendara ataupun penumpangnya. Saking wajibnya, pengendara motor yang tidak memakai helm pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 106 ayat 7 dan 8, yang dimana setiap orang yang mengemudikan motornya wajib menggunakan sabuk pengaman dan mengenakan helm. Nah, bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman denda seperti halnya yang sudah tercantum pada pasal 291 ayat 1 dan 2. Orang yang tidak menggunakan helm ketika bepergian akan dikenakan denda paling banyak Rp250.000. Setiap orang yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm akan dikenakan denda juga paling banyak Rp250.000. Walau begitu, masih saja banyak pengendara motor yang tidak mau memakai helmnya ketika bepergian. Padahal itu demi keselamatan diri sendiri. Jangan jadikan jarak dekat menjadi alasan kalian supaya tidak memakai helm. Bagaimanapun, helm merupakan alat keselamatan ketika kita bepergian menggunakan sepeda motor. Jadi, untuk kalian yang ingin bepergian, baik itu dekat maupun jauh, harus menggunakan helm ya. Oke, itu video pertama, ini video kedua.
situ ada sebuah pelanggaran atau sebuah aturan yang dilanggar oleh masyarakat saat berkendara sepeda motor. Pertama, Bapak menanyakan tentang video yang pertama. Coba dari video yang pertama, di situ tentang apa videonya? Tentang menggunakan helm. Ya, bentar. Jadi video pertama itu tentang menggunakan helm saat berkendara motor. Di situ dijelaskan sudah ada pasalnya. Ketika kalian menggunakan sepeda motor atau berkendara sepeda motor, kalian wajib menggunakan helm untuk pelindung kepala. Menggunakan helm itu sudah diatur dalam sebuah pasal. Siapa yang tahu tadi? Saya. Oke, dari pasal berapa untuk menggunakan helm? Pasal 22 tahun 2009. Oke, pasal 22 tahun 2009. Apabila kalian berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm, apakah ada sanksinya? Ada. Ada juga. Coba sebutkan Anita. Sanksinya apa jika kalian tidak menggunakan helm? Sanksinya denda paling besar sebesar 250.000. Sanksinya didenda dengan biaya uang sebesar 240.000 di pasal berapa? Pasal 291 ayat 1 dan 2. Pasal 251 ayat 1 dan 2. Paham? Oke, selanjutnya untuk video kedua. Untuk video kedua sama tidak pelanggarannya tentang berkendara tadi? Sama atau tidak? Tentang helm lagi bukan? Oke? Ya, yang pertama pelanggarannya tentang harus menggunakan helm jika berkendara. Untuk video kedua itu pelanggarannya adalah apa? Siapa yang tahu tadi? Coba, kamu pelanggarannya apa itu tadi? Yang video kedua? Memakai lampu strobo, STNK atau Oke, untuk pelanggaran di video yang kedua adalah lampu strobo. yang pertama menggunakan lampu Strobo. strobo. Lampu strobo kalian tahu lampu strobo? Yang magnet itu Pak? Magnet. Iya. Ya, mungkin salah satunya itu penjelasan lampu magnet atau lampu Masih. ya, lampu modifikasi atau lampu tidak standar dari pabrik. Jadi kalian tidak boleh merubah lampu standar dari pabrik menjadi lampu modifikasi karena itu mengganggu pengguna kendaraan lain. Yang kedua pelanggarannya apa? STNK dan SIM yang STNK dan SIM-nya sudah tidak berlaku. Untuk STNK dan SIM, kalian tahu tidak berapa tahun lamanya harus diperpanjang? Berapa tahun sekali SIM atau STNK itu diperpanjang? Kalau saya pas tahun sekali. Berapa? 1 tahun sekali kalau saya. 1 tahun sekali untuk STNK. Kalau SIM, berapa tahun sekali kalian harus diperpanjang? Oh, kalian sudah mempunyai SIM atau belum? Belum. Ya. Tidak apa-apa kalau kalian tidak mengetahui tentang perpanjangan SIM, tapi untuk sekarang ini, untuk pelajaran ini kalian harus tahu bahwa SIM itu dibuat dan harus diperpanjang selama 5 tahun sekali harus diperpanjang. Kalian harus membuat SIM ketika apa? Ketika usia berapa? 18. Ketika kalian sudah 17 tahun dan mempunyai kartu tanda penduduk atau kalian kalau kalian menggunakan kendaraan bermotor, kalian harus wajib mempunyai surat izin atau SIM. Jika kalian berkendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, menurut kalian benar atau salah? Oke. Itu sudah termasuk ke dalam perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya, oke, ini sudah tadi yang ditanyakan kepada dia pengertian tentang hukum. Tapi sekali lagi ada yang mempunyai pendapat lain tidak tentang hukum. Hukum itu apa? Tapi sudah paham kan? Tadi apa hukum itu? Jadi hukum adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia di lingkungan sekitar. Yang ketiga, apakah hukum itu ada di lingkungan sekitar Anda? Ada. Apakah perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah sesuai dengan hukum? Saya belum. Apa kalian suka melanggar hukum? Tidak. Ya. Oke, Bapak mau nanya, menurut kalian hukum itu dibuat oleh siapa? Pemerintah.
Hukum dibuat oleh pemerintah. Terus ada lagi? Ada yang sudah tahu atau ada yang belum mengerti? Hukum adalah sebuah aturan. Aturan itu dibuat oleh siapa? Pemerintah. Apa hanya ada di sebuah pemerintahan saja aturan? Tidak. Ada di tingkat apa lagi? Kalian di rumah ada nggak aturan? Ada. Jadi aturan itu yang pertama kali adanya di tingkat keluarga ya. Selanjutnya lebih luas. Aturan itu adanya di mana? Sekolah atau masyarakat? Hah? Yang ketiga ada di sekolah. Yang keempat paling luas. Ini masyarakat atau tetangga ya. Kalau aturan itu dibuat oleh pemerintah, itu masuknya di tingkat mana? Masuknya ke sini. Bangsa dan negara. Oke. Untuk di tingkat keluarga, menurut kalian peraturan itu dibuat oleh siapa? Orang tua dan atas keputusan bersama. Kalian pernah belum? Atau ada tidak peraturan di rumah kalian masing-masing? Ada. Contoh kecilnya apa? Tidak boleh keluar malam. Satu, apalagi? Tidak boleh salah pergaulan. Tidak boleh salah pergaulan. Tiga, sebelah sini di tingkat keluarga aturan di rumah kalian apa dan rumah? Pernah nggak orang tua kalian melarang kalian? Apa? Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran di lebih berkelebihan. Terus Tidak boleh berapa? Tidak boleh berusaha. Tidak boleh bangun siang. Boleh kalau cuma hari libur ya. Untuk hari biasa kalian harus pagi. Nah, kalau misalnya bangun siang, kalian merasa ada yang tidak dilakukan enggak? Sholat subuh tidak kalian? Sholat subuh tidak. Kalau bangun siang, kalau kalian sholat bangunnya siang, berarti kalian sudah tidak melakukan apa? Sholat subuh atau kewajiban kalian untuk beribadah. Pernah tidak orang tua kalian mengingatkan kalian harus beribadah 4 waktu, 5 waktu? Pernah tidak? Pernah. Nah, ini juga termasuk ke dalam sebuah aturan. Secara tidak langsung aturan itu harus disepakati oleh kalian bersama orang tua. Yang selanjutnya di tingkat masyarakat atau tetangga, ada tidak peraturan di tingkat masyarakat atau tetangga kalian? Contohnya seperti apa? Adakah biasanya suka ada di pos kami atau pos yandu peraturan itu? Warga harus wajib lapor satu kali. Oke, misalnya kalian bertamu ke sebuah desa atau kampung, ada tulisan biasanya setiap tamu yang berkunjung harus lapor ke RT 22 atau 1 atau kali 24 jam ya. Itu juga termasuk ke dalam sebuah aturan di tingkat masyarakat. Selanjutnya tingkat sekolah. Nah, kalian sekarang kan ada di lingkungan sekolah. Ada tidak aturan dari sekolah yang kalian harus ketahui? Ada. Contohnya? Memakai seragam sekolah sesuai aturan. Ya, terus sebelah sini masuk mereka tidak boleh memakai make up berlebihan atau aksesoris ya. Tidak boleh telat masuk kelas atau datang ke sekolah. 4. Tidak boleh bolos. 5. Tidak boleh melawan atau menghormati sesama teman dan guru. Paham ya berarti ya?
Dari semua aturan itu, jika ada sebuah pelanggaran, adakah sanksinya? Ada ya. Setiap pelanggaran atau setiap kalian melanggar hukum atau aturan pasti ada sebuah sanksi. Sanksi tertulis atau sanksi yang tidak tertulis. Contohnya seperti kalau di tingkat rumah ya, atau keluarga. Kalau misalnya di rumah kalian atau di keluarga kalian ada sebuah aturan mengenai tidak boleh keluar malam lebih dari jam 9 malam, tapi kalian sengaja dengan melakukan pelanggaran itu. Misalnya kalian main pas hari malam minggu lebih dari jam 9 malam, otomatis orang tua kalian memarahi kalian ya. Nah itu contoh dari sanksi yang tidak tertulis. Jadi secara lisan itu maksudnya. Kalau misalnya sanksi secara tertulis itu biasanya ada di sekolah atau di lingkungan bangsa atau negara. Contohnya di sekolah sanksi tertulis. Kalian pernah tidak dipanggil oleh pihak BP atau PK? Nah, misalnya kalau kalian melakukan pelanggaran biasanya itu pelanggarannya di kehadiran. Kalau kalian kehadirannya sudah apa? Kalau kalian dipanggil dari BP gitu, misalnya ada yang dipanggil karena kehadiran, biasanya karena apa? Kenapa? Berantem. Satunya berantem, ada masalah di sekolah. Kedua, bolos. Ada aturan tidak di sekolah kalian berapa hari bolosnya? Apa ada berapa hari apanya? Ada nggak? Nah, ya. Biasanya ada tingkatan tertentu atau jumlah tertentu untuk pemanggilan siswa melakukan pelanggaran. Itu biasanya sanksinya sanksi tertulis atau surat panggilan orang tua. Terus kalau misalnya udah dipanggil orang tua, kalian mendapatkan skorsing yang berupa apa? Hukuman atau tindakan skorsing yang lain seperti bebersih sekolah, bersih ruangan. Yang terakhir di tingkat bangsa dan negara biasanya apa sanksi tertulisnya tadi yang seperti di video itu pelanggaran di tingkat bangsa atau negara. Pelanggaran tentang apa? Ya, pelanggaran tentang berkendaraan bermotor. Siapa yang membuat aturannya? Dengan pihak kepolisian. Jadi kalau kalian nanti sudah bisa berkendaraan bermotor di jalanan, kalau kalian melanggar aturan, kalian akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa apa? Tilang atau denda. Ya. Dendanya apa? Seperti tadi di pasal berapa? 22 ayat berapa? Pasal 22 tahun 2009 ya. Kalau misalnya tidak menggunakan helm, kalian akan mendapatkan denda 250.000. Paham? Atas ini? Oke, coba baca yang ada di depan. Baca buku menurut ahli siapa tuh? Baca bang. Nah, siapa namanya? Alur biasa. Coba baca buku menurut para ahli apa itu? Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang wajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambil tindakan, yaitu hukuman. Sesuai juga yang sama Bapak jelaskan tadi. Ya. Jadi hukum itu adalah peraturan yang bersifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia. Jadi maksudnya dibuat untuk manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi. Jadi ada badan yang resmi yang membuatnya itu kalau misalnya di lingkungan masyarakat. Seperti apa tadi deh? Membuat peraturan di badan resmi itu? Kalau di lingkungan masyarakat? Yang tadi yang wajib lapor. Wajib lapor. Enggak, maksudnya yang di lingkungan masyarakat itu bangsa dan negara. Ormas. Polisi. Itu badan resmi yang berwajib. Di sini tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Misalnya ya, ini pelanggaran tadi yang berkendara bermotor. Badan resminya apa? Polisi. Kalian tahu nggak maksudnya badan resminya apa? Sebuah pemerintahan atau yang diakui negara ya. Misalnya tadi kalau misalnya lalu lintas polisi, apalagi
Nah, dan di sini adalah korupsi. Ya. Pelanggaran mana terhadap peraturan ini mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu hukuman. Sama hukumannya banyak, tapi beda-beda ya. Yang membunuh sama yang korupsi sama tidak hukumannya? Tidak. Sama. Nah, hukumannya adalah kurungan penjara. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu adalah lama kurungan penjaranya. Jadi berbeda antara pembunuh sama yang korupsi. Oke. Selanjutnya kalian nanti untuk memulai diskusi kelompok, Bapak akan membagikan sebuah modul ajar yang kalian bisa dapat gunakan saat kalian berdiskusi. Nanti kalian patokannya bisa dari modul ajar tersebut atau bisa menggunakan gadget atau internet ya untuk mencari materi. Ini untuk modul ajarnya bisa kalian gunakan saat kalian beraktivitas diskusi. Kalau modul ajar 2 orang 1 tema. Bisa dibaca dulu. Nah, sudah dapat modul ajar ya. Sekarang untuk membagi kelompok, apakah sesuai dengan 4 duduk kalian atau Bapak petunjuk lagi? Untuk sesuai untuk membagi kelompok sesuai dengan 4 duduk aja ya. Bapak menggunakan 4 kelompok di sini seperti ini. Yang pertama, kelompoknya ada di tingkat keluarga. Jadi kalian membuat kelompok, kalian mencari tahu atau mencari informasi sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Maksudnya sikap yang melanggar dengan hukum. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 4 tingkatan. Yang pertama di tingkat keluarga, yang kedua di tingkat masyarakat, yang ketiga di tingkat sekolah, dan di Nah, dari 4 tersebut kalian bagi lagi setiap kelompoknya 1. Misalnya ini kelompok 1 di tingkat keluarga. Kalian cari tuh sikap yang sesuai dan tidak sesuainya apa aja. Bersama dengan sanksinya kalau misalnya ada pelanggarannya di situ ya. Nah, ini untuk tadi berarti kelompoknya sesuai dengan 4 duduk ya. Ini kelompok berapa? 1 berarti. Iya. Kelompok 3. 4. Ini yang 2 berarti ikut yang kemana nih? Terserah. Nanti ikut kemana? Kamu mau ke 1 atau ke 2? Dibagi 2. Kamu ke sini. Tidak itu. Ngapain Bapak? Nah, kalian nanti mencari materinya atau mencari informasi materinya bisa menggunakan modul yang Bapak berikan atau bisa mencari di media internet. Nah, untuk LKPD-nya silakan ini kelompok 1 ya berarti ya. Di situ ada pertanyaannya, jadi kalian cari. Ingatkan pembagian itu tugasnya apa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk kelompok kedua. Kamu ini aja. Semua. Oke, untuk kelompok 1 tentang ya, coba. Oke, ya. Di bawahnya ada ya pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum tadi sudah dijelaskan. Kedua, menelaah pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, sebutkan sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat, sebutkan sanksi. Yang kelima, bagaimana cara mengurangi tingkat dari perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kalian paham tugasnya? Apabila kalian sudah paham tugasnya, silakan mulai kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Diskusi. Tuh. Bagaimana kelompok 1?
ada kesulitan cari informasinya. Sama tidak Pak. Ya. Kalau misalnya modul ajar tidak ada, kalian bisa menggunakan internet ya. Baik Pak. Kelompok 2, kalian tentang apa? Tentang masyarakat Pak. Ya, di lingkungan masyarakat ada kesulitan? Tentang sedang masyarakat. Ya, sedang. Kalau misalnya ada kesulitan bisa menggunakan media internet ya. Ada terpakai sama modul. Kelompok 3, gimana? Menemukan kesulitan? Tidak Pak. Ya. Oke, kalian di tingkat apa? Banyak ya. Nah, ini kelompok cowok semua. Bagaimana? Menemukan kesulitan tidak? Banyak Pak. Banyak. Ya, kalau saya menemukan kesulitan bertanya ya. Kalau saya tidak bisa bertanya sama bapak atau bisa mencari informasi lewat internet atau Google. Oke? Ya, ini siapa yang presentasi? Aldi. Itu presentasi. Ada perwakilan satu orang untuk presentasi ya. Persilakan. Persiapan ini. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, mulai dari kelompok 1 ya. Kalian mulai presentasi dengan perwakilan satu kelompok, satu orang yang presentasi. Kelompok 1 bakal diwakili oleh siapa? Sarah. Oke, Sarah berdiri coba. Sarah berarti mengenai lingkungan keluarga ya. Oke, Sarah coba kamu jawab dari soal yang bersikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak menghormati orang tua atau anggota keluarga. Ya, yang pertama tidak menghormati orang tua atau anggota keluarga. Kedua, Yang kedua, tidak menaati peraturan yang sudah dibuat berdasarkan keputusan bersama. ya selanjutnya, Selanjutnya, tidak mendengarkan nasihat orang tua ya, dan tidak pernah beribadah di tempat Allah. ya. Dari setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum itu di lingkungan keluarga ada tidak sanksinya? Ada Berupa apa aja? berupa teguran atau Teguran atau apa? Ada teguran dan nasihat. nasihat. Ada lagi yang lainnya? Udah, cuma satu. Kalau bisa nanti misalnya jawab sanksinya tambah lagi ya. Siap. Ada anggota kelompok lainnya yang menambahkan tentang sanksinya? Selanjutnya, kelompok 2 sudah. Kelompok 2 itu mengenai apa? Masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Coba berdiri, siapa yang mewakilinya? Siapa? Arya juga. Arya coba jelaskan tentang sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukumnya di lingkungan masyarakat itu apa? Yang pertama tidak menghormati tetangga. Tidak menghormati tetangga. Terus, Yang kedua membuat orang di lingkungan masyarakat. ya, terus, Yang ketiga tidak mengawasi dan patuh terhadap aturan yang ada. tidak menaati aturan yang ada. Terus, Yang keempat mencoret nama baik lingkungan masyarakat. oke, terus, Yang kelima menggunakan obat-obatan terlarang. oke, itu di lingkungan masyarakat ya. Terus dari perilaku yang tidak sesuai dari lingkungan masyarakat itu sanksinya apa aja biasanya? Sanksinya bisa mendapat pertama teguran, yang kedua langsung didatangan oleh pihak berwajib seperti RT, RW. Yang ketiga bisa langsung diusir dari masyarakat. Oke, itu sanksi yang paling berat ya, diusir dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada apa? Sudah cukup atau masih ada? Sudah. Anggota lain ada yang menambahkan? Oh. Oke, lanjut untuk kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Denita. Denita itu di kelompok 3 berarti kelompok di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu banyak ya contoh pelanggaran hukumnya. Contohnya apa aja Denita? Contohnya tidak menghormati guru dan teman, Ya, tidak mengikuti jam pelajaran atau bolos, Ya. seragam tidak rapi atau tidak dimasukkan, tidak pernah melakukan piket kelas, dan tidak pernah mengerjakan tugas oke sekolah. banyak ya. Dari pelanggaran tersebut apa aja sanksinya? Sanksinya diberi peringatan secara lisan dan peringatan secara langsung, peringatan secara tertulis, pemanggilan orang tua atau wali, dan seporsi tidak boleh mengikuti pelajaran. Oke, yang lainnya ada yang menambahkan kelompoknya? Cukup. Oke. Untuk kelompok lain paham? Pelanggaran sama sanksinya? Paham ya. Yang terakhir kelompok 5 ayat 4 tentang apa? Coba jelaskan tentang sikap yang menjadi pelanggaran di lingkungan bahasa dan negara.
Oke, dan di sini berdasarkan negara tidak mematuhi lalu lintas yang pertama. Ya, Terus yang kedua tidak mempunyai surat SIM ketika menandai kendaraan bermotor. ya, terus Yang ketiga tidak membayar pajak tepat waktu. ya. Yang terakhir tidak menghormati angka secara warga negara. Sanksinya berupa apa aja? Ya bisa denda, Ya. bisa dipenjara bisa ya. Dan lagi Cukup itu dong. Oke, silakan bekerja. Nah, pokoknya sudah paham semua tentang pelanggaran sosialnya. Yes. Baik, kalau begitu, oke, sekali lagi untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak meminta satu orang untuk mewakili kalian. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini atau belum? Silakan untuk evaluasi sama refleksinya. Siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, coba berdiri. Jadi untuk materi hari ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya mengenai sikap pelanggar hukum dan sikap yang sesuai dengan hukum. Ya. Contohnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu seorang pengendara bermotor namun tidak memakai helm dan terkena tilang dan mendapatkan sanksi sebuah Tidak. denda Tilang denda sama denda tilang ya. sama- Uang. Ya, oke. Cukup. Cukup, Pak. Oke, ada yang lain? Ya, oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di minggu depan. Iya, Pak. Silakan kalian keluar ruangan setelah Bapak ya. Istirahat berarti ya untuk sekarang ini. Iya. Silakan istirahat. Makan siang. Semoga kalian sehat selalu sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.